warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Nirmala dengan NIM genap yaitu 231023200002. Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas UTS mata kuliah manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ana Nurfaidah SEMSI. Pada video ini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang proses pembuatan keputusan oleh pimpinan organisasi beserta contoh kasusnya dalam pohon keputusan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan organisasi dan lingkungan alam terhadap kesuksesan sebuah organisasi beserta contohnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas garis besar jurnal yang saya ambil dari Sinta, hasil penelitian yang berjudul Peran Inovasi dan Strategik Manajemen Mendukung Kesiapan Sumber Daya Manusia Memasuki Dunia Kerja dan Usaha di Era Globalisasi Revolusi Teknologi 4.0 sesuai dengan materi topik 5, yaitu Globalisasi dan Manajemen. Langsung saja, mari kita mulai memasuki materi yang pertama. Topik yang pertama, yaitu proses pembuatan keputusan oleh pimpinan organisasi. Proses pembuatan keputusan dalam organisasi melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Proses pembuatan keputusan yang harus dilakukan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua, analisis masalah, yang ketiga, pemilihan alternatif, keempat, evaluasi alternatif, yang kelima, pembuatan keputusan, yang selanjutnya, implementasi keputusan, dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Mari kita bahas yang pertama, identifikasi masalah. Pimpinan organisasi harus mengidentifikasi masalah atau tantangan yang perlu diselesaikan. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang situasi saat ini dan tujuan organisasi. Identifikasi masalah ini adalah langkah awal dalam proses pengambilan keputusan yang memungkinkan pimpinan untuk fokus pada area yang membutuhkan perhatian dan tindakan. Lanjut, yang kedua, analisis masalah. Setelah masalah diidentifikasi, pimpinan harus menganalisis masalah tersebut secara mendalam. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang sifat dan dampak masalah terhadap organisasi. Analisis ini membantu pimpinan memahami sejauh mana masalah tersebut mempengaruhi operasi, karyawan, keuangan, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikutnya, pemilihan alternatif. Pimpinan harus mencari solusi atau alternatif yang mungkin untuk masalah tersebut. Ini melibatkan pemikiran kreatif dan inovasi untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Pemilihan alternatif ini memungkinkan pimpinan untuk mempertimbangkan berbagai opsi sebelum membuat keputusan. Evaluasi alternatif. Alternatif yang telah diidentifikasi harus dievaluasi berdasarkan kriteria yang relevan. Ini bisa meliputi biaya, waktu, resiko, dampak pada karyawan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi. Evaluasi ini membantu pimpinan memilih alternatif yang paling sesuai dengan situasi dan tujuan organisasi. Selanjutnya, pembuatan keputusan. Setelah evaluasi, pimpinan harus membuat keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pembuatan keputusan yang informasional dan berbasis data adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi keputusan. Keputusan yang telah dibuat harus diimplementasikan dalam organisasi. Ini melibatkan penugasan tugas, pembuatan jadwal, dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Implementasi yang efektif adalah tahap kritis dalam proses pembuatan keputusan yang memastikan bahwa tindakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan sukses. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Setelah implementasi, pimpinan harus memantau dan mengevaluasi efektivitas keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pengawasan terhadap kemajuan, mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan, dan mengevaluasi hasil dari tindakan yang diambil.
Pemantauan dan evaluasi terus-menerus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kondisi yang berubah dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, proses tadi mencerminkan pendekatan sistematis untuk menghadapi masalah atau peluang dalam organisasi, dimulai dari pengidentifikasian masalah hingga pemantauan dan evaluasi hasil implementasi keputusan. Ini memungkinkan pimpinan untuk membuat keputusan yang informasional dan berbasis data, serta untuk mengukur efektivitas tindakan yang diambil terhadap tujuan organisasi. Berikut ini adalah contoh kasus dan pohon keputusan. Misalkan, sebuah perusahaan perangkat lunak harus memutuskan apakah akan mengembangkan produk baru atau meningkatkan fitur produk yang sudah ada. Bisa kita lihat, di sini perusahaan tersebut memiliki dua solusi. Yang pertama yaitu mengembangkan produk baru, yang kedua meningkatkan fitur yang sudah ada. Setiap solusi tersebut memiliki resikonya masing-masing. Jika mengembangkan produk baru, maka perusahaan di bagian modal akan lebih banyak karena perusahaan tersebut membuat produk dari awal. Dan di bagian jangkauan konsumen akan lebih meningkat karena adanya produk baru tersebut. Sedangkan resiko dari hanya meningkatkan produk yang sudah ada di bagian modal akan lebih sedikit karena hanya mengembangkan fitur produk yang sudah ada. Dan di bagian jangkauan konsumen, jumlah konsumen akan tetap karena yang merasakan dampaknya adalah pengguna tetap produk saja. Nah, sekarang kita memasuki topik yang kedua, yaitu pengaruh lingkungan organisasi dan lingkungan alam terhadap kesuksesan organisasi. Lingkungan organisasi dan lingkungan alam merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah organisasi. Lingkungan organisasi adalah setiap faktor yang mengarah ke dalam dan keluar organisasi, yang mempengaruhi bagaimana perilaku dan keputusan yang dilakukan dalam organisasi. Sebaliknya, lingkungan alam merupakan setiap faktor yang terkait dengan lingkungan fisik dan biologi, yang mempengaruhi bagaimana organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Mari kita bahas satu persatu lingkungan organisasi dan lingkungan alam. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi merujuk pada faktor-faktor internal seperti budaya, struktur, dan sumber daya organisasi. Lingkungan organisasi mempengaruhi bagaimana organisasi beroperasi, bagaimana karyawan berinteraksi, dan bagaimana organisasi mencapai tujuannya. Contoh, jika sebuah perusahaan e-commerce beroperasi di pasar yang sangat kompetitif dan berubah-ubah, mereka harus selalu memperbarui dan meningkatkan platform mereka untuk tetap relevan. Regulasi yang ketat tentang privasi data juga dapat mempengaruhi cara perusahaan ini mengumpulkan dan menggunakan data pelanggan. Lingkungan alam. Lingkungan alam merujuk pada faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Lingkungan alam mempengaruhi operasional organisasi, termasuk kebutuhan untuk sumber daya alam dan keberhasilan target produksi produk. Ketersediaan sumber daya alam atau bahan baku produksi berpengaruh besar terhadap jumlah produksi dan kualitas produksi. Ketika keadaan alam sedang tidak baik, akan membuat produksi terganggu. Contoh, perusahaan minyak dan gas yang terpengaruh oleh perubahan kebijakan pemerintah tentang penggunaan sumber daya alam mungkin perlu menyesuaikan strategi bisnisnya untuk mematuhi kebijakan tersebut yang dapat mempengaruhi kesuksesan mereka dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dalam kedua kasus tadi, pemahaman dan penyesuaian terhadap lingkungan organisasi dan lingkungan alam sangat penting untuk mencapai kesuksesan organisasi. Organisasi harus mampu mengidentifikasi dan merespon perubahan dalam lingkungan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan sampailah kita pada topik yang terakhir, yaitu membahas tentang garis besar jurnal yang berjudul Peran Inovasi dan Strategic Manajemen pada Kesiapan Sumber Daya Manusia untuk Memasuki Dunia Kerja dan Usaha di Era Globalisasi Revolusi Teknologi 4.0. Era globalisasi yang disebut era revolusi teknologi 4.0 yang merupakan zaman serba digital menjadi syarat mutlak bagi sumber daya manusia untuk memasuki dunia kerja dan usaha. Masih terbatasnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga perusahaan tujuan kerja ingin sumber daya manusia yang kompeten ilmu teknologi dan digitalisasi sebagai syarat utama. Kompetensi sumber daya manusia tersebut menjadi aspek dasar yang paling strategis setiap perusahaan, karena eksis dan kesuksesan perusahaan oleh sumber daya manusia dan kinerjanya yang berkualitas tinggi, kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar dan signifikan dalam segala aspek kehidupan umat manusia, dan hampir semua institusi pemerintah, organisasi, perusahaan di dunia yang akan menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Perubahan teknologi tidak otomatis membawa kebaikan, dan digital literasi berbeda dengan pola pikir digital. Dalam inovasi dan strategi eksekusi atau implementasi, monitoring dan evaluasi tahap terpenting serta kemudahan regulasi sebagai keberpihakan pemerintah yang kondusif. Perusahaan yang sukses dan telah lama berdiri akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan produk baru. Ketika perusahaan gagal mengaitkan teknologi sebagai bagian dalam manajemen strategis perusahaan agar mampu menghadapi perubahan ini dan juga untuk menghadapi para pesaing. Era revolusi industri 4.0 pada prinsipnya adalah memberdayakan peran digitalisasi manufaktur dan jaringan suplai yang melibatkan integrasi informasi dari berbagai sumber dan lokasi. Perusahaan harus mampu mengaitkan teknologi sebagai bagian dari manajemen strategis perusahaan agar mampu menghadapi perubahan ini dan juga untuk menghadapi para pesaing. Model kematangan yang digunakan merupakan model yang menargetkan karyawan untuk memiliki kompetensi secara komprehensif di semua bidang. Model kematangan kompetensi karyawan perlu dilakukan karena hal ini menjadi posisi dan relevansi antara manusia sebagai komponen sentral dalam era industri 4.0. Perusahaan harus mampu mengembangkan sistem yang menjamin efektivitas teknologinya agar sesuai dengan benak pelanggan. Dalam hal ini, manajer strategis perlu menghasilkan pengembalian yang memadai atas investasi research and development yang dilakukan, sehingga research and development tidak dipandang sebagai biaya, akan tetapi dipandang sebagai investasi masa depan. Kesadaran akan pentingnya teknologi dan inovasi harus lebih ditekankan pada manajemen puncak, karena apabila manajer puncak mengabaikan masalah ini, maka manajer di bawahnya pun akan mengikutinya. Nah, berakhir sudah topik kita. Bagaimana nih menurut kalian pembahasan tadi? Seru bukan? Kita bisa tahu proses pembuatan keputusan oleh pimpinan organisasi, pengaruh lingkungan organisasi dan lingkungan alam terhadap kesuksesan sebuah organisasi, dan inovasi strategik yang dapat kita lakukan untuk memasuki dunia kerja dan usaha di era globalisasi teknologi revolusi 4.0. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you there! Yeah. Bobby Valentino.